Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ismun Arif dari Forum News Network. Selamat datang dalam program Off the Record, sebuah perbincangan dari dapur redaksi, yakni membaca berita di balik berita. Sebenarnya nggak bisa disebut perbincangan ya, karena saya sampai hari ini masih tetap sendiri. Tapi ini semacam monolog, karena ada Anda pemirsa semua tentu saja saya tetap menganggap ini sebuah perbincangan. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang Omikron. Saya kira sebagian besar dari Anda semua itu banyak sekali, terutama yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya itu mendapati teman-teman, keluarga, atau kerabat yang lain terjangkit Omikron, dan kebanyakan ini klasternya itu klaster keluarga. Banyak teman-teman yang melaporkan, "Saya bingung ya, bagaimana mungkin saya tertular, saya nggak tahu tertularnya kapan, di mana," itu banyak yang berkeluh kesah semacam itu. Dan ada juga yang menyebutkannya bahwa, "Oh, saya sudah vaksin dua kali loh, sudah lengkap." Bahkan ada juga seorang teman yang menyatakan bahwa dia, gitu kebetulan karena istrinya juga dokter, dia sudah, vaksin sampai, booster 3 kali lengkap. Artinya, bukan 3 kali lengkap maksud saya, vaksin booster, dan itu lebih dari lengkap, karena kan yang disebut vaksin lengkap itu hanya, 2 kali. Tapi seperti kita ketahui kemarin pemerintah sudah mulai, membuat program vaksinasi untuk booster, yakni vaksinasi ketiga untuk para lansia. Dan sebagian dari Anda yang kebetulan punya keluarga lansia itu, dan tidak ada mendampingi, Anda bisa mendampingi dan sekaligus mendapatkan, vaksin ketiga. Nah, realitasnya sekarang ini, mereka yang tertular dari Omikron ini, mayoritas sekarang memang bukan lagi, transmisinya itu dari mereka yang bepergian ke luar negeri. Sekarang karena kelihatannya klasternya itu, penularannya itu, berdasarkan dari, domestik. Ya karena memang awalnya, dari luar negeri dan kemudian sudah masuk di Indonesia dan kemudian menular, ke mana-mana. Nah, ini saja datanya itu, kalau tidak salah angkanya ya yang, saya baca di misalnya, yang dirawat di rumah sakit, bukan rumah sakit, maksud saya di Wisma Atlet itu sekarang, angkanya sudah 4.970 pasien. Nah, ini angkanya sangat tinggi. Jadi kemarin kan kita mendapatkan data yang simpang siur itu, data yang disampaikan oleh Pak Luhut, bahwa angka, penularan COVID itu baru, atau sorry, maksud saya angka, tingkat keterisian, tempat tidur di, rumah sakit Jakarta itu masih di bawah 37%. Sementara kepala staf, dari KSP, staf di KSP, itu menyebutkan angkanya sudah sampai 45%, dan data itu kemudian dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi memang, terjadi lonjakan yang cukup, serius. Saya misalnya kan Anda, sempat membaca juga misalnya di DPR. DPR ini kalau kita perhatikan kan kalau sidang-sidang, rapat dengar pendapat, tidak sepenuhnya mereka tatap muka. Sebagian itu mengikuti melalui, online. Tapi saya memperhatikan, banyak sekali anggota DPR yang ketika rapat itu sudah tidak menggunakan masker gitu ya. Mereka duduk, berdekatan, tanpa menggunakan masker, dan kemudian ketika mereka menyampaikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan kepada para pejabat negara, apakah menteri ataukah badan lembaga pemerintahan, itu kan ini yang sebenarnya disebut sebagai, transmisi paling cepat, yakni, ketika melalui, melalui percikan ludah atau apapun yang keluar dari mulut dan hidung. Dan rupanya saya kira mungkin teman-teman di anggota DPR ini merasa karena dia sudah vaksin 2 kali maka dia akan kebal. Nah, inilah sebenarnya kebanyakan penularan yang semacam itu. Juga ketika orang sedang, ngobrol, misalnya bertamu, antar keluarga, ketika ngobrol mereka menggunakan masker ketat. Tetapi giliran makan, kan namanya juga makan, jadi nggak mungkin mulutnya ditutup. Nah, disitulah terjadi, potensi penularan itu sangat tinggi. Jadi harusnya tetap sekarang ketika sedang makan itu ambil jarak dan jangan ngobrol. Makan saja. Selesai makan kemudian
setelah itu tutup masker dan dilanjutkan ngobrol lagi. Mestinya begitu ya, karena di DPR-nya angkanya sangat tinggi. Ada 9 orang anggota DPR yang disebutkan positif COVID dan 80 orang karyawan itu juga positif COVID. Ini semua Omikron. Nah, cuman Sekretariat Jenderal DPR tidak mau membuka siapa saja anggota DPR yang positif COVID. Kan sebenarnya nggak ada masalah ya, namanya COVID ini bukan aib, bukan seperti dulu-dulu ketika awal penularan COVID itu sampai datanya itu tidak boleh dibuka kepada publik. Sekarang harusnya dalam situasi sekarang ini justru mereka-mereka yang terkena COVID itu harus dibuka, harus membuka diri. Apa maksudnya? Supaya mereka tidak menularkan pada orang lain, atau orang lain yang tahu dia kemudian positif COVID, jadi tidak lagi sementara tidak berhubungan. Jadi harusnya nggak persoalan lah ini DPR kok seolah-olah dilindungi bahwa tidak boleh dibuka siapa yang sakit. Tapi apapun kalau disebut kemudian ada 9 orang anggota DPR yang positif, kemudian 80 orang karyawannya juga positif, ini kan DPR itu sudah menjadi klaster baru dan sementara ini layak ditutup atau diisolasi lah DPR ini. Nah, orang jadi bertanya-tanya, benarkah Indonesia itu sekarang sudah COVID-nya memasuki gelombang gelombang ketiga ya? Ini Kementerian Kesehatan membantah bahwa itu sudah masuki gelombang ketiga. Tetapi seorang epidemiolog, itu orang Indonesia yang sekarang aktif menjadi epidemiolog di Griffith University Australia, menyebutkan bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki gelombang ketiga. Nah, jadi apa artinya sih sebenarnya gelombang ketiga itu ya? Dilihat dari tingkat penularan yang sangat tinggi. Nah, tapi kabar baiknya itu saya kira ini penting untuk kita pahami bahwa yes, penularan Omikron itu sekarang sangat tinggi. Kalau di beberapa kota di Jabodetabek, maksudnya Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, saya kira penularannya sudah sangat tinggi, dan beberapa di antaranya juga yang selalu jadi ukuran itu adalah BOR atau bed occupancy rate atau rata-rata penggunaan tempat tidur, dan dihitungnya kalau di rumah sakit itu berapa tempat tidur yang terisi, dan itu menunjukkan seberapa tingkat kegawatannya sih. Artinya misalnya maksud saya adalah emergensinya. Kalau sampai kemudian tingkat hunian atau tingkat pemakaian tempat tidur itu sangat tinggi, itu ada potensi banyak sekali pasien-pasien yang tidak akan tertampung. Tapi kabar baiknya, nah ini bukan pernyataan saya, ini pernyataan dari seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Dia mengingatkan sebenarnya jangan terlalu panik dengan munculnya sebaran dari Omikron yang sangat tinggi ini. Betul sih, memang ada datanya, ada kematian sejauh ini, catatan yang saya baca kalau nggak salah sudah 28 orang meninggal dunia, dan katanya sih dari 28 orang yang meninggal dunia itu terbanyak mereka yang memang belum vaksin. Nah, bagaimana dengan yang vaksin? Kok tetap bisa kena? Iya, saya tadi kan cerita, bukan hanya yang baru vaksin 2 kali saja, sampai yang 3 kali pun, yang sudah booster pun tidak ada jaminan mereka tidak terkena COVID. Tetapi seperti disampaikan oleh Dr. Pandu Riono, berbeda dengan orang yang sudah vaksin maupun yang tidak vaksin. Biasanya kalau orang yang sudah vaksin, apalagi sampai 2 kali, gejalanya ringan. Mungkin saya mendapat laporan dari beberapa teman yang juga positif COVID, itu yang paling parah biasanya mereka pusing kepalanya luar biasa. Tapi gejala-gejala lain tidak terlampau berat, demamnya juga tidak terlampau tinggi, dan kemudian banyak bukan banyak, sebagian teman-teman saya itu tidak perlu dirawat di rumah sakit. Mereka cukup isolasi mandiri di rumah, dan berapa hari kemudian mereka sudah dinyatakan sehat kembali. Ini jadi saya kira selalu saja ada kabar baik bahwa di tengah situasi semacam ini, COVID Omikron itu tidak berbahaya, tidak terlalu mematikan bagi Anda yang sudah vaksin. Sementara kalau bagi yang belum vaksin, apalagi kemudian banyak loh yang menolak vaksin, ya saya kira risikonya ditanggung sendiri ya, karena kan pemerintah juga sudah mengingatkan untuk vaksin, dan vaksin juga digratiskan. Tapi saya tahu kok banyak di antara Anda masih tidak percaya dengan vaksin dan menganggap vaksin ini bagian dari teori konspirasi, ini vaksin ini adalah bisnis dari kelompok-kelompok tertentu. Iya, itu saya juga tidak membantah, karena ada realitas kan bahwa kemarin ribut-ribut soal vaksin,
kemudian ribut-ribut juga soal PCR, dan kita tahu bahwa dari bisnis PCR itu banyak sekali para imported PCR ini dan juga penyelenggara PCR ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa tinggi. Beberapa waktu yang lalu disebutkan bahwa keuntungan dari mereka ini bisa sampai membeli pesawat terbang pribadi, ya karena memang sangat menguntungkan. Itu nggak bisa kita bantah, dan banyak juga kan yang kemudian mendesak agar ada semacam pansus PCR Gate, terutama di DPR. Tapi karena DPR tidak segera mengambil langkah-langkah, ya karena kita tahu DPR saat ini kan sepenuhnya dikuasai oleh pendukung pemerintah, partai pendukung pemerintah. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, itu 7 diantaranya sekarang sudah bergabung kepada pemerintah, ya ini terakhir PAN, sehingga sekarang ini total di DPR fraksi pendukung pemerintah itu mencapai 81,9%. Jadi apapun yang dibahas pasti bisa goal di DPR. Apalagi kalau dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara itu kita tahu ya, kemarin hanya PKS yang menolak. Demokrat yang katanya juga partai oposisi tapi ternyata mendukung Undang-Undang Ibu Kota Baru walaupun dengan catatan. Tetap saja ini menjadi pertanyaan kita, bagaimana mungkin ada partai oposisi yang menyatakan oposisi seperti Demokrat kok malah mendukung Undang-Undang IKN, dan Undang-Undang IKN itulah yang hari ini kemudian digugat atau dimajukan judicial review oleh sejumlah tokoh di Mahkamah Konstitusi. Ini sangat menarik kita ikuti perkembangannya. Tapi balik lagi ke soal pansus tadi ya, akhirnya toh DPD yang mengambil inisiatif. DPD membentuk pansus PCR Gate ini. Nah, kita tunggu bagaimana hasil kerja dari DPD. Kalau kita amati memang sekarang ini dibandingkan dengan DPR itu DPD ini paling progresif membuat pansus PCR Gate. Kemudian mereka juga kemarin sejumlah anggotanya itu mengajukan judicial review berkaitan dengan presidensial threshold 20%. Ini baru orang perorangan, tetapi kabarnya nanti DPD RI juga secara kelembagaan akan bergabung dengan civil society dari masyarakat rakyat Indonesia di berbagai penjuru, termasuk dari belahan di berbagai dunia. Kan Anda ingat ya, ada 27 orang ekspatriat yang Indonesia di luar negeri yang tersebar di berbagai negara juga sudah mengajukan PT 0%. Nah, ini DPD ini memang luar biasa progresif dalam langkah-langkahnya itu. Karena itu kemudian yang Gelora, Partai Gelora melalui Wakil Ketua Umumnya Fahri Hamzah mendorong dan mengusulkan agar DPD ini diberi peran yang lebih luas, diberi peran legislasi. Karena selama ini ya DPD itu tidak punya peran-peran yang signifikan. Kita tahu kan di DPR itu salah satu di wakil rakyat, maksud saya di DPR ada beberapa peran yang sangat penting, yakni peran legislasi yang justru yang sangat krusial, dan belakangan ini karena partai pemerintah sangat dominan, jadi undang-undang apapun yang dibuat oleh pemerintah itu dipastikan lolos begitu saja, walaupun sebenarnya undang-undang itu bertentangan dengan aspirasi rakyat banyak. Kita sebut saja mulai undang-undang stabilitas keuangan negara yang kita sebut sebagai undang-undang COVID, kemudian undang-undang Minerba yang kemarin heboh juga Omnibus Law, dan yang terakhir kemarin kan IKN. Itu semua lolos. Kenapa? Karena memang tidak ada oposisi di parlemen. Dan nah di sini DPD yang punya peranan. Tetapi DPD ini nggak punya peran, nggak punya fungsi-fungsi yang kuat seperti DPR tadi. Fungsi sebagai legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Nah, ini hampir semua fungsi-fungsi ini meskipun diberikan kepada DPR, tetapi sebenarnya sudah tidak berfungsi. Kenapa? Karena ya fungsi anggaran dengan undang-undang COVID tadi itu diambil alih oleh pemerintah. Kontrol ya nggak pernah kontrol, namanya dia perpanjangan tangan dari para dewa-dewa, para ketua umum partai yang ada di kabinet. Sementara kemudian dari sisi legislasi, mereka ini justru hanya menjadi stempel. Jadi apapun yang dimaui oleh pemerintah itu pasti diloloskan di DPR. Yang terakhir kita tahu ya, ibu kota negara itu hanya dalam berapa bulan mulai dari proses dari kajian akademik sampai kemudian disahkan, dan disahkannya itu kan dalam sebuah proses yang berlangsung sampai tengah malam, yakni selama 16 jam saja, dan kemudian paripurna DPR memutuskan untuk mengesahkan
Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan ketika ada anggota DPR yang mengajukan interupsi untuk menyatakan keberatan tentang Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, instruksinya diabaikan begitu saja oleh Ketua DPR Puan Maharani. Kali ini Puan Maharani tidak yang meng-unmute atau mematikan mic, tapi dia mengabaikan suara-suara yang ingin menyampaikan interupsi dalam pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru. Itu persoalan-persoalan yang saya kira memang menjadi agenda besar kita. Kenapa kemudian ada gerakan untuk menuntut PT 0%. Tapi sebenarnya ini lebih pada yang tepat itu ditiadakan presidensial threshold 20% ini. Kenapa? Karena disinilah sumber dari segala sumber persoalan selama ini, di mana partai-partai, di mana para oligarki itu mengendalikan partai-partai, dan mereka bisa menentukan siapa saja yang menjadi menjadi presiden, dan dari situlah kemudian segala aturan mereka mainkan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ada berkaitan dengan soal COVID ini, beberapa hari terakhir Anda pasti juga mengikuti ada ribut-ribut, yakni dugaan adanya mafia karantina hotel. Kemarin saya sudah bahas ya, itu ditemukan oleh Menparekraf, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, karena dia dapat laporan dari seorang turis dari Ukraina yang ketika pada hari terakhir karantina itu kemudian dia di PCR katanya dia positif COVID, dan ketika dia mencari second opinion dengan tim kesehatan lain itu tidak diperbolehkan karena lapor Sandiaga Uno dan kemudian dikirim tim, dan ternyata setelah dites oleh timnya dari Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ternyata dia negatif. Nah, inilah kemudian muncul dugaan adanya mafia karantina, dan Presiden sendiri ternyata Presiden Jokowi juga mengaku menerima laporan-laporan itu dari sejumlah turis asing. Kalau Anda mau googling, itu banyak sekali cerita-cerita bagaimana permainan karantina hotel ini. Ini ngeri sekali ya negara kita ini. Jadi mulai dari level atas, mulai dari vaksin, PCR, karantina, itu semua dipermainkan untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, Presiden Jokowi ini kemudian memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas. Jadi mereka para pemain karantina hotel ini. Orang kan selama ini curiga ini hotel mengeruk keuntungan luar biasa dari karantina karantina yang diwajibkan untuk mereka-mereka yang baru datang dari luar negeri. Apakah itu orang asing ataukah orang Indonesia yang baru bepergian dari luar negeri. Bayangkan memang ini agak nggak masuk akal. Mengapa kemudian karantina di Indonesia itu yang tadinya 7 hari, naik 10 hari, kemudian naik menjadi 14 hari. Karena kita tahu kan sebenarnya yang disebut namanya inkubasi itu kan antara 4 sampai 5 hari lah gitu, yang kalau mau amannya. Dan semua orang yang mau terbang, apalagi penerbangan internasional itu kan pasti sudah menjalani PCR atau setidaknya swab antigen. Tapi kalau internasional saya kira PCR ya. Dan dari situ mereka ketahuan semua negatif. Sangat mungkin bisa saja ada yang lolos dan kemudian terjadi penularan ketika dalam penerbangan. Berjam-jam mereka bersama dalam satu ruang tertutup di pesawat terbang, sangat mungkin penularan itu terjadi gitu ya. Nah, logikanya kalau toh orang itu terpapar oleh COVID, makanya ketika dia tiba ke Indonesia, cukup karantina sekitar 4 hari saja, itu sudah ketahuan apakah masa inkubasinya sudah berlangsung, dan kemudian ketika dites orang sudah akan ketahuan apakah dia itu positif COVID atau tidak. Tapi kenapa mesti sampai 14 hari ya? Dan kita tahu tarif hotel itu sangat mahal. Jadi terjadi anomali kalau daerah-daerah yang tidak punya bandara internasional di luar Jakarta, kota-kota besar seperti Medan, Surabaya dan Denpasar misalnya, atau termasuk juga Makassar, Manado, itu mereka panen nih hotel-hotel ini. Bayangkan orang harus biasanya kalau orang sampai tinggal 14 hari ini kan namanya long stay ini, mereka sangat lama tinggal di sebuah hotel. Kalau untuk seorang turis ya biasanya nggak sampai lama-lama begitu, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kan satu sisi menguntungkan para pemilik hotel, tetapi di lain sisi ini membuat daya tarik wisata ke Indonesia itu menjadi sangat rendah, tidak lagi kompetitif. Kenapa? Karena orang berpikir
untuk apa saya datang ke Indonesia ternyata harus berdiam diri di hotel sampai 14 hari. Karena ini soal serius. Meskipun kemudian PHRI menyatakan jangan kami dong yang disalahkan. PHRI ini yang saya maksud adalah perhimpunan restoran, hotel dan restoran Indonesia. Mereka minta, bukan mereka yang disalahkan karena mereka nggak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu adalah Satgas Kesehatan. Nah ini tugas polisi. Saya kira yang perlu dicari siapa yang bermain di sini untuk kepentingan siapa. Saya kira biasanya gini ujung-ujungnya nanti juga pasti pada akses kekuasaan. Kenapa? Karena kebijakan tadi perubahan-perubahan dari 7 hari, 10 hari, 14 hari itu pasti itu adalah kebijakan pemerintah. Nah ini perlu dicari apakah kebijakan ini dasarnya kebijakan apa? Karena tadi kalau memang cuma dasarnya soal positif atau tidak kan cukup dengan masa inkubasi yang 14 sampai 15 4 sampai 5 hari saja. Dan kalau kemudian orang ternyata dia positif COVID, ya langsung bisa dirujuk ke Wisma Atlet dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini perlu dicari dan ini tugas polisi yang harus menemukan apakah memang betul ada permainan atau ada faktor-faktor lain. Saya kira kita dalam hal ini harus selalu skeptis dalam soal begini, kan skeptis karena maksud saya skeptis karena apa? Karena agak mencurigakan memang ada permainan-permainan di karantina hotel ini. Nah, buktinya Sandiaga Uno menemukan fakta itu kan gitu. Coba kalau dicari-cari lagi pasti banyak sekali kasus-kasus serupa. Ini membuat orang malas bepergian ke Indonesia, kapok karena nanti pasti akan banyak sekali dana-dana siluman semacam ini yang harus dikeluarkan oleh mereka ketika mereka berkunjung ke Indonesia. Isu lain apa? Nah, pasti bagi Anda penonton FNN ini kebanyakan menunggu perkembangan kasus Edi Mulyadi. Edi Mulyadi seperti kita ketahui dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam dikenakan pasal-pasal ujaran kebencian. Nah, yang menjadi kemudian dipersoalkan oleh pengacaranya, kalau Edi saja sampai disebut dikenakan atau disangka dengan pasal-pasal ujaran kebencian, padahal dia kan tidak menyebut secara spesifik suku-suku atau etnis yang ada di Kalimantan. Dia hanya menyebut sebagai Kalimantan sebagai daerah jin buang anak gitu ya. Dan itu kemudian dia berkilah bahwa itu hanya soal diksi. Tapi pengacara dari Edi Mulyadi kemudian mempersoalkan, loh kalau Edi Mulyadi yang begitu saja yang tidak spesifik menyebut nama etnis di Kalimantan saja bisa dikenakan ujaran kebencian, bagaimana dengan Arteria Dahlan, anggota DPR RI dari PDIP, yang pada waktu itu bahkan secara spesifik dia meminta agar Jaksa Agung memecat seorang Kajati yang dalam rapat kerja menggunakan bahasa Sunda. Ini juga kan menimbulkan kemarahan dari masyarakat Sunda. Memang tidak sedramatis, tidak sekolosal warga Kalimantan. Nah ini kemudian pengacaranya menuntut kesamaan hak lah. Kalau yang satu ditindak, yang lain juga harus diambil langkah-langkah hukum. Nah, dalam kasus Arteria sebenarnya bukan hanya persoalan penghinaan terhadap etnis Sunda, tapi ada juga persoalan penggandaan plat dinas polisi dari 1 menjadi 5 di mobil pribadinya. Dan saya kira ini ada unsur-unsur pidana yang begini-begini juga harus diperhatikan. Karena itu kemudian saya tidak bisa disalahkan kalau pengacara Edi Mulyadi menuntut itu. Dan Kepala Humas Divisi Humas Mabes Polri memberikan penjelasan bahwa tidak ada perbedaan dalam perlakuan itu. Betul, Edi Mulyadi sudah ditahan dan dikenakan pasal-pasal pidana, sementara kasus Arteria Dahlan ini sedang terus dipelajari. Nah, orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin ya kok Arteria kasusnya yang lebih dulu terjadi, tapi justru kasus Edi Mulyadi yang belakangan yang lebih sigap. Apakah karena Arteria adalah seorang politisi dari partai penguasa? Soal begini-begini saya kira ini kepolisian mesti bisa secara bijak menyikapinya gitu ya. Kenapa? Karena rasa keadilan itu yang bisa menjadi persoalan serius. Meskipun sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam posisi saya personal dan teman-teman di FN, kebijakan redaksi FNN itu sebenarnya kita ingin ada kasus-kasus yang semacam ini, kasus-kasus hanya orang seperti selio lidah,
kemudian tanpa sadar merasa ada orang yang terhina dan sebagainya, ini harusnya tidak perlu berlanjut sampai soal pidana karena terlampau banyak sekali kasus-kasus semacam ini. Dan kalau ini kita teruskan, ini kan seperti saya sekali lagi berulang-ulang sebutkan, ini akan semakin membuat kohesi bangsa itu semakin kita terpecah belah. Selama ini ada pembelahan dan ada kesan gitu kalau ada kesalahan di pihak oposisi atau yang kritis pada pemerintah itu langsung diambil tindakan, sementara kepada para pendukung pemerintah, apalagi buzzer pemerintah, meskipun sudah dilaporkan berkali-kali, tetap saja tidak akan diambil tindakan dari pemerintah. Ini kalau dibiarkan terus kan ini bisa menggerogoti semacam kredibilitas kewibawaan Polri sebagai sebuah lembaga, sebagai institusi penegak hukum di Indonesia. Dan sebenarnya kan sudah disampaikan juga oleh ada program dari Kapolri yang yakni program restoratif justice. Kalau kan kasus-kasus yang sifatnya semacam penghinaan, apalagi personal atau kelompok gini kan cukup diselesaikan dengan perdamaian di antara pihak-pihak. Nah ini oke lah sekarang persoalannya setelah bergulir ke ranah hukum, tapi hendaknya kita sendiri jangan gampang-gampang lah setiap kali merasa sedikit terhina kemudian lapor polisi. Tetapi juga kita juga mesti berhati-hati, jangan mudah menyampaikan ucapan atau ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Anda sering lupa ya. Kadang-kadang Anda merasa bahwa di media sosial itu Anda seperti ngomong sendiri atau seperti Anda menulis yang untuk diri sendiri. Padahal di media sosial itu sama juga Anda seperti kita ibaratkan seperti orang yang berteriak di tengah keramaian. Jadi apapun yang Anda sampaikan lewat media sosial itu apapun yang Anda tulis lewat media sosial kalau kemudian cukup kontroversi biasanya akan sangat cepat viral. Kali lagi hati-hati kalau dulu kita menyebut ada peribahasa yang menyebut bahwa mulutmu adalah harimaumu, sekarang bisa aja jempolmu itu adalah harimaumu karena Anda salah nulis itu Anda bisa berujung bui. Itu kasusnya yang terjadi misalnya pada Ferdinand Hutahian yang membuat status soal Allahmu lemah itu. Allahmu lemah kata. Saya nggak tahu yang mana yang benar karena dia kemudian mengaku sebagai muslim berarti Allahmu lemah. Nah, kalau gitu bisa diartikan kan dia meledek non-muslim. Itu juga menjadi berujung pada pidana. Sementara Edi Mulyadi itu dia menggelarnya melalui jumpa pers. Ini yang penting saya sampaikan, dia menyampaikan dalam jumpa pers dan dia kemudian menyebut bahwa Kalimantan itu tempat jin buang anak. Terus ada siapa yang membeli kalau dibangun perumahan-perumahan di sana itu ada jin dan genderuwo, dan ini rupanya menyinggung teman-teman di Kalimantan. Penting ini memang saya kira sensitivitas kita terhadap kebiasaan-kebiasaan dari etnis lain karena mungkin yang biasa buat kita tetapi tidak biasa buat orang lain. Tapi ini untung saja ini ada kasus terbaru ya, misalnya staf KSP Ali Muhtar Ngabalin yang menyebutkan dia bahwa pemindahan ibu kota itu untuk memutus mata rantai apa-apa orang Jawa. Karena ini dia spesifik ya menyebut orang Jawa. Tapi saya kira orang Jawa nggak ada yang tersinggung dan hal-hal semacam ini saya kira mungkin slip of tongue gitu. Jadi slip lidah saja yang dia maksud pasti maksudnya karena dia menyebut konteksnya Jawa sentris. Jadi ya menurut dia ini berkaitan dengan ketidakadilan, ketidakrataan pembangunan antara Jawa dan non-Jawa. Jadi yang soal-soal begini saya kira nggak perlu jadi persoalan yang cukup serius. Nah, apalagi tema-tema yang menurut Anda cukup menarik. Coba saya akan baca misalnya, ini ada soal pesantren. Nah, kan kemarin BNPT misalnya dalam rapat kerja dengan Komisi 3 kalau tidak salah saya di DPR itu menyebut ada 198 pesantren yang terafiliasi dengan terorisme. Soal ini membuat banyak orang menjadi sensi dan kemudian muncul kesan, apalagi karena ada pemetaan juga radikalisme di masjid-masjid misalnya, yang juga diprotes oleh Pak Yusuf Kalla, karena menurut Pak Yusuf Kalla nggak mungkin masjid sebagai sumber radikalisme, karena menurut beliau justru radikalisme itu terjadi di rumah-rumah kos,
Kenapa? Karena banyak sekali yang merakit bom di rumah kos. Nah, ini pesantren ini juga menjadi soal yang sensitif dan dan kemudian muncul ini ada kesan kok pemerintah seperti sangat Islamofobia. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh BNPT. BNPT mencoba meluruskan bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali ya pesantren itu. Pesantren itu jumlah, pokoknya totalnya menurut dia, angka 198 itu kalau dibandingkan dengan jumlah total pesantren yang ada di Indonesia itu jumlahnya hanya 0,7. Ya, jadi sangat sangat kecil sekali kalau kemudian ada yang menyebut bahwa sekarang ini pesantren itu sudah terpapar gerakan radikal. Ini satu penilaian salah, itu menurut BNPT. Tapi ketika muncul di media dan kemudian bahasa yang muncul itu sangat bombastis, ratusan pesantren itu terpapar radikalisme, itu menjadi isu yang sangat sensitif. Nah, itu soal-soal itu, dan saya kira penting untuk dijelaskan, jangan mudah kemudian gampang kita memberi cap soal stigma, soal radikalisme. Saya kemarin dalam perbincangan dengan Bung Rocky Gerung juga mengingatkan bahwa kalau pemerintah Indonesia terus-menerus jualan radikalisme, isu radikalisme, ini Indonesia itu akan tersingkir dari pergaulan dunia. Negara-negara maju, negara-negara besar yang selama ini bisa mendiktekan agendanya ke dunia, seperti Amerika dan juga Kanada, itu sudah menyingkirkan yang disebut Islamofobia dari agenda utama mereka. Kenapa? Karena justru mereka dengan tegas menyatakan gerakan Islamofobia ini harus diperangi. Bagi mereka justru agendanya itu mereka mulai melirik ke Asia Tenggara, terutama konflik di Laut Cina Selatan. Dan kalau kita bicara konflik Laut Cina Selatan, tentu saja kita akan bicara Cina sebagai negara pesaing dari Amerika. Ini jadi pertanyaan bagi kita, apakah Indonesia itu dalam geopolitik global ini, dalam persaingan geopolitik global akan lebih berpihak pada Cina atau Amerika? Karena realitasnya persepsi publik di dalam negeri bahwa pemerintah Indonesia itu sekarang ini sangat dekat dengan Cina, dan salah satunya itu juga termasuk pembangunan ibu kota baru ini menjadi isu sensitif karena banyak yang curiga soal ini. Ada kekhawatiran bahwa sebenarnya ibu kota baru ini menjadi modus untuk adanya proyek Cina dan kemudian mendatangkan tenaga kerja Cina, dan mereka tidak balik lagi ke negeri asalnya, dan jadilah mereka warga-warga Cina ini menguasai Indonesia. Soal-soal ini saya kira penting bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan dengan cara yang lebih baik, karena mungkin jangan ada narasi yang berlebihan soal radikalisme tadi. Oke, betul disebutkan tadi bahwa hanya 0,007% dari total pesantren yang ada, tetapi ketika muncul sebutan 198 dan muncul ratusan pesantren terpapar radikalisme, ini menjadi isu yang sangat sensitif. Kenapa ya kita nggak coba mencari agenda-agenda lain di bangsa ini, agenda yang lebih menyatukan? Karena dalam situasi sekarang ini, ketika COVID makin meninggi, pemerintah juga mulai kesulitan dengan APBN. Karena apa? Karena IMF sudah mengingatkan bahwa Bank Indonesia untuk tidak lagi membantu APBN pemerintah melalui pembelian surat berharga negara, tapi kita justru memecah belah kita mengintroduksi terus isu-isu yang memecah belah anak bangsa ini. Harusnya dalam situasi yang berat semacam ini kita bersatu. Dalam situasi ketika kita bersatu, saya kira persoalan-persoalan berat pun kita bisa selesaikan. Nah, seperti sebuah patah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya Ersmund Arif dari Forum News Network. Jangan lupa terus kawal 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.